Baik, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sekilas tentang energi ikat ya, mengulas tentang energi ikat. Lalu kita akan mengerjakan latihan evaluasi bab 2 dari buku cetak. Sebelumnya maaf ya kalau ada suara-suara yang terekam di dalam video ini. Nah, nanti di latihan buku cetak itu, kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di LMS ya, di topik setelah ini. Nah, nanti hari Kamis kita akan pertemuan tatap muka nih. Kalian siapkan masing-masing dari kelas 3 soal yang ingin ditanyakan. Jadi di hari Kamis itu 1 jam pertama kita akan membahas soal, dan 1 jam kedua kita akan masuk ke materi yang baru. Ya, jadi kebiasaannya kalau udah menuju latihan akhir kayak gini, kita akan ulangan. Jadi persiapkan diri, minggu depan kita akan ulangan termokimia. Ya, sekarang kita akan bahas dulu mengenai energi ikat ya, kita ulas kembali. Nah, kemarin saya kasih soal ini ya, dan saya bilang kalau ada yang bisa jawab, sok, saya kasih 10 poin. Dan udah saya catat ya siapa aja yang bisa jawab. 10 poin itu, maaf, hanya bisa saya masukin ke kuis. Nggak mungkin ke ulangan ya. Maksimal ke kuis ya, jadi saya masukin supaya nilainya agak lebih besar gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang buat yang nggak ngerjain, tenang, Ibu akan mencoba membahasnya ya. Jadi kita lihat, sinar UV dari cahaya matahari dapat memicu terjadinya reaksi berikut. Ini ada reaksi kimia yang digambarkan bentuk struktur bangunnya. Dengan delta H min 168 kJ per mol. Ini adalah delta H untuk reaksi. Nah, lalu, bila energi ikatan C antar C adalah 348 kJ per mol, maka energi ikatan antara C rangkap 2C adalah, ya jadi yang ditanya adalah energi ikat antara C rangkap 2 dengan C. Ingat, untuk menyelesaikan soal energi ikat, kita harus menuliskan struktur Lewisnya secara lengkap. Bu, ini kan udah digambarin struktur Lewisnya. Tapi apakah kalian terbayang bagaimana ikatan dari tiap atomnya? Belum kebayang kan ya? Jadi kita uraikan secara lengkap. Ya, jadi lihat yang senyawa yang reaktan yang pertama ini. Kita uraikan CH-nya menjadi C berikatan dengan H. Dan C ini berikatan dengan C. Ya, yang di sebelah kanan bawah ini. Ini kan tulisannya CH3. Nah, kita uraikan. Ternyata C ini mengikat 3 atom H. Nah, ini cara mengerjakan energi ikat itu. Harus kita tulis struktur Lewis secara lengkapnya. Jadi nggak ditulis secara singkat ya, antar ikatannya. Nah, ini CH2 berarti C ini berikatan rangkap 2 dengan atom C, dan atom C-nya berikatan dengan 2 atom H. Ditambah, nah yang senyawa kedua ini, CH2 berarti ini C-nya berikatan dengan 2 atom H, rangkap dengan atom C lagi yang berikatan dengan 2 atom H. Jadi kita uraikan ya setiap senyawanya. Setiap ikatan yang adanya kita uraikan. Nah, lalu yang kotak ini kita uraikan juga, mulai dari kiri atas ini ya, CH2. Kita uraikan, nih, berarti C itu berikatan dengan 2 atom H, ya, dan berikatan juga dengan atom C lainnya. Ya, atom C yang di sebelah kanannya ini, dan ternyata si atom C yang di sebelah kanannya juga berikatan dengan 2 atom H yang harus kita uraikan. Nah, setelah itu, atom C ini berikatan dengan atom C lainnya yang di bawahnya ya, ini. Berikatan dengan atom C yang di bawahnya. Dan ternyata si atom C ini, yang saya lingkari ini, dia berikatan dengan H, dengan atom H. Dia berikatan juga dengan atom C di sebelah kiri, ya, saya gambarkan. H dan atom C di sebelah kiri, dan berikatan dengan atom C lainnya yang di bawah ini nih.
Dan atom C lainnya ini berikatan dengan 3 atom H. Ya. Lalu si atom C sisanya nih yang kiri bawah ini, dia ternyata berikatan dengan 2 atom H juga. Dan berikatan dengan atom C yang di atasnya. Sehingga terbentuklah senyawa siklik. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita uraikan seperti ini kan jadi ikatan antara atomnya jelas. Jadi kita tahu tiap energinya seperti apa. Ingat cara menghitung entalpi reaksi yang berhubungan dengan energi ikat adalah seperti apa? Jumlah dari energi ikat reaktan, ya, kiri kurang kanan ya, berarti reaktan dikurang total energi ikatan dari produk. Ya. Delta reaksinya katanya min 108 kJ per mol. Energi ikat reaktannya kita jabarin dulu nih, ada ikatan apa aja di sini ya. Kita lihat, ada ikatan rangkap 2 C dengan C, tulis. C rangkap dengan C ya. Lalu ada ikatan C berikatan tunggal dengan C, dijumlahin. Ya. Terus ada ikatan C dengan H ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 ikatan antara C dengan H. Berarti energi ikatnya juga kita kali 6. Semoga terbayang ya. Nah, itu buat yang senyawa yang pertama. Sekarang kita senyawa yang kedua ya. Ada ikatan apa aja nih? Ada ikatan antara atom C rangkap dengan atom C. Berarti energi ikat rangkap atom C rangkap dengan atom C. Lalu ada juga ikatan antara atom C dan atom H. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya? Berarti ada 4 ikatan antara atom C dan H. Seperti itu dulu. Paham sampai sini? Jadi jangan dibiasain masukin angka dulu ya. Harus kalian jabarin dulu kalau bisa. Ya. Oke, kalau sudah dikurangi ya berarti ya. Karena ini udah kereaktan. Langsung nih dikurangi dengan kita kurung buka ya. Lihat nih ada ikatan apa aja nih di senyawa produk ini. Ada ikatan antara C, ikatan tunggal dengan C. Ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Apakah ada 4? Lihat kan ada cabang di bawah sini ya. Berarti ada 5 ternyata ikatan antara C dengan C di senyawa produk ini. Ya. Lalu dijumlah dengan ada ikatan apa lagi di sini? Ada ikatan antara atom karbon dengan H. Ada berapa buah nih? Ada banyak ya, hati-hati ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ada 10 energi ikatan C dengan H yang kita harus kalikan energi ikatnya. Nah, perhatikan nih, ternyata ada yang sama loh. Ya. Ini kan berarti kalau di minus, kita masukkan minusnya, berarti dua-duanya berubah tanda menjadi minus ya. Nah, kalian perhatikan di sini, variabel yang sama bisa kita jumlah ya. Berarti ini jadi 2 kali energi ikat C rangkap dengan C ya. Terus ada ini ikatan C dengan H, ini ada 10 berarti ya, 10 ikatan antara C dengan H. Lalu ada 1 energi ikat antara C dengan C. Ya, jadi disederhanakan variabel yang sama kita jumlahkan. Lalu dijumlah dengan dikurangi dengan 5 kali energi ikat C strip C dikurangin 10 dikali energi ikat C dengan
H. Lah ternyata ini bisa habis ya. Ini ada positif 10 kali energi ikat C dengan H dan negatif 10 kali energi ikat C dengan H. Ya, kebayang? Sekarang kalau udah kayak gini kita masukin angkanya. Ya. C rangkap 2C itu, oh dia yang ditanya, berarti 2X lah ya kita mengandaikannya. Terus ada energi ikat C dengan C. Berapa tuh? 348 ya. Tambah 348 kJ per mol dikurang 5 dikali energi ikat antara C rangkap ikatan tunggal dengan C dikali 348 kJ per mol. Min 168 kJ per mol sama dengan 2X ditambah 348 kJ per mol dikurang berapa ini? 1740 ya? Kilojoule per mol. Ya, jadi ternyata hasilnya 2X min 1392 kJ per mol. Ya, pindah ruas ya, berarti 2X-nya sama dengan, pindah ruas ke sana berarti jadi positif 1224 kJ per mol. Ya, berarti X-nya tinggal dibagi 2 ya, 1224 kJ per mol dibagi 2. Hasilnya 612 kJ per mol. Ya, jadi hati-hati dalam menghitung angkanya dan menjabarkan ikatan dari tiap senyawanya. Ya. Saya kira saya memberi latihan energi ikatan sudah cukup ya. Makanya silakan kalian kerjakan latihan evaluasi bab 2-nya. Tapi saya mau membahas dulu tentang praktikum. Kan sebelum praktikum itu saya udah bahas ya mengenai kalorimetri. Nah, ini banyak banget yang salah. Coba lihat lagi jurnal praktikum kalian ya. Karena kalorimetri ini sering banget keluar di saat PAS ya. Kalau salah, wah, poin kalian berkurang banyak ya. Jadi kita amati bersama-sama ya cara pengerjaannya. Jadi kan kalorimetri itu ada campuran asam klorida dan natrium hidroksida ya yang dicampurkan dan ternyata suhunya naik ya. Kemarin tuh delta T-nya tuh adalah 31 derajat Celcius. Nah, ditanyanya entalpi reaksi berapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah merupakan tahap-tahap mencari entalpi reaksinya. Kebanyakan kalian sampai tahap 3 lah, betul. Sampai tahap 4 ininya. Sampai tahap 4 betulnya. Ya. Nah, menghitung Q-nya udahlah 100% betul semuanya. Q itu kan rumusnya massa kali kalori jenis kali delta T. Masanya itu adalah pencampuran dari HCl dan NaOH. Berarti 100 gram. Ya. Dan kalori jenisnya adalah 4,2. Ya, dan delta T-nya 31 derajat Celcius. Ini udahlah benar semua kalian ya cara mencarinya. Nah, yang nomor 3 juga bisalah nyari mol dari natrium hidroksida dan si asam kloridanya ya. Udah benar caranya, konsentrasinya tinggal dikali sama si volumenya. Nah, tapi begitu udah taruh ini teh 13.020 ya. Joule. Nah, tapi kebanyakan kalian nomor 4-nya udah mulai bingung nih, reaksi pada pembentukan 1 mol H2O. Bukan entalpi pembentukan maksudnya, ya, bukan entalpi pembentukan. Kalau entalpi pembentukan itu ya kalor pada pembentukan senyawa H2O.
Maksudnya, di sini kan udah dijelasin di sebelahnya. 1 mol H2O jika NaOH dan HCl yang bereaksi memiliki jumlah mol yang sama. Jadi maksudnya NaOH plus HCl ini, kan dia akan membentuk H2O plus NaCl ya. Maksudnya tuh pembentukan H2O-nya dalam reaksi ini. Ya, 1 molnya itu berapa? 1 molnya itu ya yang kita dapat. Reaksi saat 1 mol sama dengan min 13.020 Joule. Ya, gitu. Karena dinyatakannya dalam mol, jadi boleh Joule per mol. Nah, begitu udah ke entalpi reaksi, ya, kebanyakan dari kalian salah menentukan mol H2O-nya. Ada yang tiba-tiba nyari mol H2O-nya massa per mr. Masanya tiba-tiba 18 gram. Dapat dari mana 18 gram? Nggak tahu kan ya? Ada 18 gram emang diketahui di soal? Nggak ada ya. Terus ada yang ojol-ojol langsung molnya itu adalah didapatkan dari NaOH dan HCl ini. Ya. 0,15 mol. Nah, dapat dari mana nih dia 0,15 mol? Nggak ada tahapnya. Ingat, buat nyari mol H2O itu kita harus pakai stoikiometri reaksi. Ya, yang mula-mula bereaksi sisa. Ya, bukan itu sama aja koefisiennya satu semua. Nanti kalau saya kasih soal yang koefisiennya bermacam-macam, mau kalian anggap sama juga, nggak mungkin kan? Jadi kalau mengerjakan esai kalorimetri harus ada stoikiometri reaksi mencari mol H2O-nya. Mula-mulanya kan HCl-nya 0,15 ya, NaOH-nya 0,15. Yang bereaksi, ingat mencari reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas itu dicari dari mol awal dibagi dengan koefisien dan cari yang terkecilnya siapa nanti. HCl kalau mol awal dibagi koefisiennya 0,15 per 1 jadinya 0,15 ya. NaOH juga ternyata sama. Berarti dua-duanya bisa bereaksi bersamaan ya, habis bereaksi. Nah, nyari mol H2O gimana? Perbandingan koefisien 1 per 1, ya, mau dari NaOH nih aku nyarinya, 1 per 1 dikali 0,15. Jadi mol H2O-nya 0,15 mol. NaCl-nya karena koefisiennya 1 juga, jadi 0,15 mol. Berarti H2O yang terbentuk adalah 0,15 mol. Ya, jadi yang jawab 0,15 mol nanti si kalornya dibagi sama 0,15 mol, tapi nggak tahu 0,15 molnya dari mana, tetap saya salahin. Ya. Jadi gimana nyari entalpi reaksi pada percobaannya? Ya, sebentar. Oh, sorry. Berarti dari percobaannya kita si kalor ini ya 13.020 Joule ini berlaku untuk 1 mol. Ternyata yang bereaksi adalah 0,15 mol ya. Dia entalpinya berapa? Ya, jadi bisa nih langsung dicari 13.020 Joule dikali dengan 0,15 mol. Ya, hasilnya berarti, atau boleh dari kalian banyak yang langsung pakai cara delta H kalor per mol. Boleh sekali kayak gitu ya. Karena dari jurnal saya ngejelasinnya gitu kan. Kalor per mol. Kalornya ini 13.020 per 0,15 ya. Jadi jawabannya adalah
86.800 Joule atau 86,8 kilojoule. Gitu. Kalau persamaan termokimianya tinggal tulis reaksi kimianya dan tulis entalpi reaksinya berapa. Jadi jangan lupakan tahap mencari mol H2O-nya. Seperti itu. Jadi semoga kalian semua pada jelas ya penjelasan dari saya. Semoga jelas mencari tahap-tahap mencari entalpi reaksi melalui kalorimetri. Ya, jadi ada 4 cara ya mencari entalpi reaksi itu: kalorimetri, data entalpi pembentukan, hukum Hess, dan yang ini yang terakhir energi ikat. Sekian video kali ini, kalian boleh mengerjakan latihannya mulai dari sekarang.